Selamat pagi. Pagi. Kurang kencang. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebelum saya masuk ke substansi, tadi mendengar TV saya, ada yang aneh nggak dari TV saya? Ada yang aneh nggak? Kalau yang kritis, yang perhatian mesti aneh. Ada yang aneh nggak ada? Saddam Hussein. Masa dibacain lagi? Kakaknya ketua yayasan. Ya Pak, saya tersesat sampai ke sini. Tersesat apaan? Memang saya melakukan kejahatan, melakukan kedoliman. Bukan tersesat jalan, tapi tersesat cita-cita. Yang tadinya cita-cita ke sana kok beloknya jauh. Gitu. Nah, jadi gini, kalian Mas, yang makanya saya kepada anak-anak muda itu, ketika kalian menentukan PAI, KPI, HES, kunci di situ. Jangan dulu lagi. Ketika kata beliau tadi kan profesor gitu kan, ketua yayasan sudah tepat itu, ketua PAI, dia profesor, ya kan? Nah, seluruh kegiatannya, perencanaannya, Kementerian. Jadi waktu itu saya kecewa dengan Kementerian Luar Negeri. Nah, ini salah. Masa baru satu sekali langsung kecewa terus mundur? Ini salah. Harus kejar terus. Masih muda kejar terus. Kalau kita udah ini belajar baiknya ya, belajar dari sisi baiknya. Jadi kalau kalian mencintai apa, kunci di situ. Kejar terus seperti beliau tadi, profesor, kejar terus. Walaupun nanti jadi guru TK, guru MTS, dan tuh masalah lain, tapi kan visinya jelas, profesor langsung kerja. Nah, saya nggak seperti itu. Jadi itu biar ada perbandingannya ya, antar ketua dengan saya. Nah, saya nggak seperti itu. Cita-cita diplomat, pengen jadi duta besar, pekerjaannya nggak apa dari konsultan macam-macam gitu kan, nggak ada kaitannya dengan hubungan internasional. Nah, ini saya menyadari itu baru tahun 2014. Waktu itu di 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi lagi membuka open data. Di situ ada staf hubungan internasional muda. Wah, ini yang selama bisa kejar ini. Tapi waktu itu maksimal 38 tahun. Maksimal 32 tahun. Sementara saya waktu itu sudah 38 tahun. Telat 6 tahun. 38, kalau sekarang 47, berarti 9 tahun yang lalu saya baru sadar. Coba bayangkan. Waktu habis, semua peluang mengambil habis. Itu kalau kita nggak tahu, makanya ada orientasi. Kenapa ketua tadi bilang, Anda mau cita-cita apa? Kunci. Sekarang saya mau jadi tukang bakso, boleh nggak? Boleh nggak? Itu mengaku dari kemarin bijak gitu. KPI, dari dua kuliah, jelas. Balik lagi sekarang dengan anak-anak. Nggak apa-apa. Kita maju mundur, tapi kan untuk mencari arah yang lebih jelas. Nah, setelah ini jangan sampai goyang lagi. Ya. Nah, itu juga kalian. Tadi diambil cita-cita mau jadi apa? Guru. Benar jadi guru. Saya tanya lagi, yang mau jadi guru benar nggak? Guru SD, SMP, SMA. Kamu guru apa? SMP, SMA. Kamu? Sama. Kamu? Guru SD. Hah? Apa? Sorry? Bang, perbankan, oke. Kamu? Guru juga. Guru tuh gajinya kecil loh. Udah siap. Benar, apalagi guru swasta di mana kecil. Benar seperti itu.
Benar seperti itu. Coba di ini lagi, di review lagi, benar nggak nih? Nanti ya kalau perempuan mungkin nggak terlalu ya, karena nanti ada suami gitu kan. Nah, sekarang lihat laki-laki, loh, saya juga pernah jadi guru SD masalahnya. Jadi saya merasain tuh pengalaman saya, masya Allah, pengalaman baik dan buruk ya. Loh, saya mungkin kan pernah jadi guru SD, benar. 2 tahun jadi guru SD wali kelas, benar. Cuma gini masnya gitu, kan tadi saya bilang apapun profesi yang kalian pilih, apapun yang kita itu kunci pegang, tapi ada akibat konsekuensi yang harus kalian lakukan agar kalian tadi nggak hanya berdaya, nggak hanya bermanfaat untuk keluarga kalian dan keluarganya, kalian bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, suku dan masyarakat lah, kalau nggak terlalu bangsa terlalu bergedean masyarakat. Walaupun kalian profesi guru, tapi bisa menyumbang miliaran rupiah misalnya. Guru yang sukses. Tuh sekarang tahu nggak ruang guru sekarang yang ada di aplikasi ruang guru itu? Miliaran nggak itu ya? Jadi profesi guru oke. Tapi bukan sekedar hanya guru saja, tapi di balik itu ada banyak manfaat, banyak peluang. Misalnya bimbel, kalian bisa mengadakan bimbel, usaha bimbel, bimbelnya bisa punya cabang puluhan, ratusan, misalnya seperti itu. Jadi, saya nggak tahu nih hadis, setelah saya tanya ini bukan hadis sih, tapi bisa jadikan motivasi. Babu rizki asyarun, pintu rizki ada 10, is'amarotan tijarah. Dan ini hanya satu pepatah, tapi mungkin ada benarnya. Pintu rizki ada 10, 9 itu pedagang entrepreneur. Kalau kerja dimanapun, gaji terbatas. Profesi apapun, kalau hanya sekedar bekerja, itu peluangnya kan cuma satu, dari bagian keuangan, benar nggak? Dari biro keuangan, slip gaji, kan itu. Tapi kalau kita entrepreneur, bisa lebih dari itu dari mana-mana. Nggak mesti harus nunggu awal bulan, akhir bulan pun ada pemasukan, ada honor, ada income. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi saya ingin kalian profesi apapun kalian harus betul-betul mengunci. Jangan ini dari guru PAI lalu ke KPI. KPI jadi apa? Iya, KPI mau KPI jadi apa? Pengennya jadi apa kalau KPI? Dakwah. Jadi gini, bukan maksudnya gini. Tadi kan sama beliau dari dekat namanya dakwah. Ya. Ini kampus kita ini atau kampus-kampus Islam itu selalu ada salah ditangkap oleh masa itu salah kaprah gini. Kalau di sekolah tinggi agama Islam itu pasti jadi dai, umumnya kan atau jadi guru. Kan penangkapan masa kan seperti itu. Padahal yang diinginkan itu bukan itu. Tadi kan ketua jelas, kita itu masuk menguasai kompetensi umum plus agama, komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi itu kompetensi komunikasi yang dikuasai. Komunikasi apa? Bisa jadi jurnalis, presenter, artis, betul. Bisa jadi advertising, percetakan itu. Tapi dia karena ada nilai tambahan agama itu yang dimaksud itu tadi. Kita dakwah juga bisa jadi artis. Nah justru itu, tapi menguasai kompetensinya, kompetensi komunikasi penyiaran itu, broadcasting, penyiar itu dikuasai. Karena selama ini kalau lulusan STM tadi aku jadi pendai masjid-masjid melulu. Ya kita harus membongkar mindset itu, ya. Bahwa alumni PTDI tidak hanya jadi dai yang ada di masjid-masjid, khotbah Jumat, nunggu amplop, bukan.
satu. Kalau ada dai ya itu bagian yang melengkapi, bukan tujuan utama. Kalau misalnya KPI ya, kalau yang PI yang beda lagi, atau apa yang HES tadi makan bagian gitu kan. Nah itu beda lagi. Jadi kompetensinya kalau KPI komunikasi dan penyiaran itu yang dikuasai. Kalau HES hukum ekonomi, ada hukumnya, pendidikan hukum, ada ekonomi atau perdata, nah, itu dikuasai, tapi ditambahkan dengan keislaman. Jurnalis, tapi yang jurnalis yang memahami Islam. Jadi ketika memberitakan benar-benar tabayun dulu, kan intinya begitu. Oh dia ngeri itu kalau misalnya jurnalis Islam itu, jangankan kode etik jurnalis ya. Jurnalis ada kode etiknya ya, sudah ada nggak boleh harus berimbang, harus kan begitu kan. Ini lebih ketat lagi, nggak boleh menyiarkan berita bohong, harus benar-benar tabayun dulu. Ada ayatnya kan, tidak ada fasikun binatain. Ada yang apa? Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Maka tabayun dulu, cross check dulu, konfirmasi dulu. Nah itu jurnalis Islam tuh, karena dia apa layaknya, paham layaknya dia mewarnai dalam keahlian dan keilmuannya. Entah dia jadi jurnalis, presenter, penyiar, artis, ya. Kalau film ya pasti dia menjaga apa namanya pakaian. Atau ada yang berbangkir ya jadi bangkir perbankan yang syariah, yang sukses, operasi syariah, BNT, menggerakkan ekonomi rakyat, operasi syariah, kan seperti itu. Nah kalau pendidikan agama Islam juga harus seperti pendidik tapi tadi jangan saya mau jadi guru SD mentok misalnya nih, jangan cuma profesinya itu mulia, bagus, tapi jangan mentok cuma di sini dikunci cuma jadi guru SD. Tapi coba lahirkan kreativitas, inovasi kaitannya dengan pendidikan dasar. Beda nggak antara guru SD dengan pendidikan dasar? Lebih luas lagi, misalnya ada buka bimbel, gitu kan, buka aplikasi apa, gitu kan, terus bisa bermanfaat kalau perlu nanti pendidikan dasar, tapi S1, S2, S3 sampai tidak ada masalah, ya. Kalau dia pakar di bidang pendidikan dasar, nah, misalnya kamu namanya siapa? Siapa? Latif. Nah, jadi kalau bisa jangan jadi guru SD, tapi apa? Praktisi pendidikan dasar. Praktisi pendidikan dasar mulai bisa dari SD, ya. Lalu tetap belajar, tapi dia menguasai betul tentang pendidikan dasar. Kalau semua orang kita cita-citanya kompeten di bidang pendidikan dasar, itu negara kita nggak rusak seperti sekarang ini. Kenapa? Guru-gurunya, pendidiknya cakep, kompeten. Dia membuat kurikulum, bahan ajar, cakep, keren, anak senang, ya, anak nyaman, anak menguasai, pintar-pintar, akhlaknya baik. Nah, itu maksud saya. Jadi dibedah betul. Apa sih yang dimaksud pendidikan dasar itu? Konteks pendidikan dasar itu apa? Nggak sembarang orang yang bisa jadi guru SD. Saya sendiri menyerah. Bu, ketua juga menyerah. Guru TK pernah 1 bulan. Oh, kalau dia 1 tahun, saya 1 bulan. Lucu nggak kalau Pak Arief jadi guru TK? Ketawa kalian kan? Ketawa nggak? Nyata 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan, 2 hari. 2 hari langsung. Ya, tapi kan saya nggak pernah jadi pengalaman. Oh, ini bukan dari saya. Oh, ini apa guru? Kalau di luar itu pendidikan dasar itu menentukan, ya. Guru TK, guru SD itu kadang-kadang profesor, kadang-kadang ahli, benar-benar ahli gitu. Karena disitulah masalahnya banyak, kerumitan tinggi. Nah, jadi kita coba diluruskan. Jadi jangan dulu SD, tapi praktisi pendidikan dasar. Ya.
Jadi pikirannya bisa luas tuh. Kalau guru SD udah mentok gitu kan. Tapi kalau praktisi pendidikan dasar, entah Allah nanti kan mau jadi guru SD, kepala SD atau apa terserah, pengawas sekolah, PN, nggak ada masalah. Tapi jadi itu seperti tadi kita ada guru SMP, praktisi pendidikan menengah, dasar dan menengah. Kalau dosen kan jelas pendidikan tinggi, sama jadi dosen jelas pendidikan tinggi. Beda lagi, kalau dia kan tadi dosen, profesor kan. Lagi. Nah, jadi coba ini pengalaman saya jangan ditiru, pengalaman beliau yang ditiru dari jelas nih, jelas. Kalau saya tadi tersesat ya, tersesat dari apa? Emang tersesat iya sementara. Ya. Sekarang saya juga aktivitas di Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi. Dengan harapan suatu saat kalau pas Masyumi besar, cita-cita yang terpendam tadi bisa terwujud ya. Dengan jadi duta besar di mana gitu kan, diplomat. Tapi ya Allah ya. Semua kan prosesnya itu. Kenapa saya aktif di Dewan Pimpinan Pusat itu seperti itu. Nah, jadi kembali apapun yang kalian cita-citakan, apapun yang kunci dan terus eksplor, terus mengikuti ya. Kalau guru SD apa yang harus dikuasai? Kalau guru perbankan apa yang harus dikuasai? Bisa akuntansi, manajemen keuangan terus tanggung. Kalau penyiar, pendakwah, boleh ya, apapun bisa ya. Dari sampai sini paham? Goal kalian tentukan, tapi jangan sempit. Tadi ya saya katakan ini, jangan sempit hanya tukang bakso, cuma satu bakso. Tapi jangan tukang bakso, tapi entrepreneur di kuliner, gitu kan? Menunya bisa bakso. Jadi sedikit di ini di style, gitu. Jadi subhanallah, rezeki Allah itu kan luas sekali. Luas sekali. Apapun profesinya, apapun cita-cita, insya Allah nggak ada yang salah. Yang salah ikhtiar kita. Ya contoh saya, seperti saya ini. Baru di 2016, setelah tersadarkan cukup lama, kemudian adik saya, kalau adik saya pas ini ya, adik saya itu sekarang umur 30 udah tokoh, umur 30 tahun. Adik saya nomor 4. Ya, sekarang dosen di Unsur Fakultas jelas aneh ya. Dari P3, S1, S2, S3 sama ilmiah Pak. Tujuan jelas, ikhtiar jelas. Jangan habiskan waktu yang nggak terencana dengan baik. Kesana kemari, kalau itu zaman dulu masih ada ya. Alumni IPB, Institut Pertanian Bogor, tapi dari manajer bank. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Dulu seperti itu. Kenapa? Dapat kerjaan KKN. Apa KKN? Kolusi. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu nggak sesuai dengan bidangnya. Gitu. Nah, saya coba nanti kaitannya dengan S3 ya, antara komunikasi dengan pembangunan masyarakat, masih nyambung dengan pembangunan masyarakat ya. Kalian menghasilkan karya prestasi non akademik. Tugas bidang kemahasiswaan mendorong, mendampingi, membantu para mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya atau prestasi non-akademik. Nah, prestasi non-akademik itu ada dua kegiatan atau dua aktivitas. Yang pertama kaitannya dengan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik.
Apa? Mahasiswa kemajuan punya tugas atau apa? Ya, tadi udah dicatat ya. Jadi katanya prestasi non akademik. Kalau yang di permanen. Nah, aktivitas non akademik itu ada dua ya. Yang pertama dengan kegiatan fisik. Yang kedua non fisik. Nah, tertuang dalam apa? Tertuang dalam unit pertama, unit kegiatan mahasiswa. Satu unit. Yang kedua senat mahasiswa dan HMJ. Sorry, bukan di sini. Oke, ini yang ini dulu ya, fisik non fisik. Nah, fisik non fisik ini di bawah aja ya. Ini dituangkan, diaktualisasi dalam dua organisasi atau kelembagaan. Yang pertama, kelembagaan senat mahasiswa. Dan himpunan jurusan, himpunan mahasiswa jurusan. HMJ, ini prodi ya. Nah, jadi prestasi non akademik ada fisik dan non fisik. Nah, diaktualisasi dalam kelembagaan senat mahasiswa, himpunan mahasiswa, dan yang ketiga adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, yang fisik itu ada 4 ya. Ada dua model, tapi 4 UKM. Model pertama wajib UKM wajib mutlak. UKM wajib mutlak. Ada UKM wajib pilihan. Di fisik wajib pilihan. Nah, yang ketiga UKM pilihan. Nah, yang wajib mutlak ini bela diri. Jadi seluruh mahasiswa nantinya semester 1 sampai semester 8 wajib mengikuti bela diri. Nah, yang wajib pilihan ini ada 3: memanah, renang, berkuda. Kenapa diwajibkan UKM ini, kegiatan ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang PAI? Kenapa diwajibkan? Karena ini kaitannya kegiatan olahraga yang ada sunnahnya, sehingga diwajibkan oleh kampus. Yang dicontohkan oleh Rasulullah ini, jadi sahabat dulu tuh hampir semua bisa bela diri, bisa memanah, bisa renang, bisa berkuda. Ya, UKM sunnah, kalian boleh nyebut UKM sunnah. Sunnah itu bukan sunnah nggak wajib, gitu, beda ya. UKM sunnah itu mengikuti tata cara kehidupan Rasulullah ini, harus sunnah itu ya. Nah, UKM pilihan yang fisik ini ada 3 juga.
tenis meja, bulu tangkis, dan futsal. Non fisik di tingkat institusi berkembang, nanti belum terlihat. Nah, non fisik ini umumnya dari mikrobi sementara ini ya. Yang KPI ini multimedia, UKM multimedia. Yang PAI UKM pendidikan Islam, UKM pendidikan Islam. Yang ketiga yang HES UKM Syariah Law. Nah, kalau pendidikan Islam itu digitalisasi bahan ajar, kemudian education plannership, macam-macam, nanti kegiatannya seperti itu. Kalau yang Syariah Law ada pendidikan kehakiman, ya, pendidikan advokat, pendidikan perbankan syariah, perdata dan lain sebagainya. Itu nanti di Syariah Law ya. Tapi minimal dari lokal dulu kalian menjadi orang yang ahli, orang yang kompeten, yang siap bersaing dengan kampus manapun. Jangan lihat jumlah kalian, tapi spirit, mental, motivasi besar kalian ya. Ini yang saya lihat di para alumni itu benar-benar khas ya. Jadi di sini diletakkan dasar-dasar yang kuat, kayak ikan, dasarnya kuat, dilempar jadi bina, dibentuk mentalnya, akhlaknya, pengetahuannya, keilmuannya, lalu dilempar keluar ya, jadi sukses. Nah, harapannya kalian juga mengikuti itu. Insya Allah ilmu yang jadi di sini ada tradisi keilmuan yang sangat kuat, tradisi keilmuan yang sama dengan dosen-dosen yang luar biasa, baik nasional maupun internasional. Ada yang dari lulusan Pakistan, ada yang lulusan dari Mesir. Ya, ayo. UKM wajib mutar dan wajib pilihan ini atau kegiatan ini perbedaannya juga. Kalau yang bela diri ya, yang bela diri free 100% bela diri. Nah, kalau yang wajib ya, namanya wajib pasti ada kontribusi dari kampus. Nanti sebenarnya belum nanti kita infokan lebih lanjut. Tapi yang jelas yang free 100% adalah bela diri. Yang harus kalian kuasai bela diri. Jadi umat itu nggak lemah, fisiknya nggak lemah, nggak ada permainkan, bagi yang akwat ya. Kalau kalian bisa bela diri kan bisa membela diri ya, bisa bela diri kehormatan kalian, agama kalian, nama baik kalian, orang tua, ya sama teman. Apalagi sekarang kan, masya Allah ya, jalanan ada di mana-mana. Ada lagi? Ada? Yang lain? Yang mau tanya? Ada yang masih bingung goal kalian, tujuan kalian, cita-cita kalian, ada yang masih bingung? Masih zigzag? Ini udah nggak? Ada yang masih gitu? Setelah ya itu bangun Kamis sampai Jumat, kalau yang kerja itu gimana itu? Hari masih atau kayak lagi? Nah, yang reguler, kelas reguler pagi itu nanti kegiatan latihan di pagi, Kamis pagi dan Jumat pagi. Yang reguler pagi. Nanti yang reguler malam, nah itu bisa nanti saya akan
komunikasi nanti dengan ketua untuk yang belum malam apakah nanti dia Sabtu Ahad atau sore. Ya. Jadi kalau yang perlu perhatian harus itu terus lagi. Ya. Yang ada yang malam atau yang pas itu bisa akan komunikasi. Saya yang begini. Ada lagi? Apa ini? Kalau kata mati sastra, mau pamit pulang. Ada lagi? Silakan mobil mahasiswa. Ya, tadi saya katakan di Chili, saya menjadi ketua BEM itu nggak ujuk langsung jadi ketua BEM. Dan kalau lihat dari kronologisnya cerita waktu itu, jadi ketika tahun 98 kan ada, pernah dengar istilah rezim Orde Baru, pernah dengar nggak di sejarah? Kalian belum lahir ya? Tumbangnya Orde Baru kan belum lahir ya? Nah, ketika terjadi tragedi Mei, tragedi Trisakti tahun Mei 98, 4 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. 1 Agustus saya dilantik menjadi ketua BEM pertama di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 3 hari setelah itu, tanggal 3 saya berangkat ke Lokakarya Nasional Mahasiswa Trisakti Jakarta. Dan di tanggal itu saya berkesempatan takziah ziarah ke 4 mahasiswa Trisakti yang ditembak tentara polisi Orde Baru. Jadi tempat pemakamannya masih basah ya, 4 bulan itu masih basah. Masih inilah. Nah, ketika di Trisakti itu saya melihat absensi ya. Kan saya kenalan dengan orang UGM, ITB, UI. Saya lihat di situ masih Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi SNDP. Jadi di zaman Orde Baru ada namanya kebijakan NKKB, normalisasi. Di sini saya bisa jadi orang tua kalian untuk membantu kalian menentukan goal. Ya. Nggak usah malu, nggak usah minder, nggak usah takut. Mungkin begini ya. Terakhir ya. Fisik saya mungkin ada beberapa yang kayak serius, kayak tegang ya, apa ya. Itu style saja. Tapi perhatikan apa yang saya bicarakan, apa yang saya pesankan. Undur makola wala tandur makola. Perhatikan yang dia sampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Betul? Nah, dari menit ya sampai menit terakhir, perhatikan apa yang saya sampaikan, apa yang ketua sampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak bertanya ini sudah waktunya habis. Tadi sudah dikasih waktu 3 menit. Baik, terima kasih atas perhatian kalian dan kita cukupkan sekian. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.